Ini pelatih dari Korea ini terlalu sombong betul-betul. Mentang-mentang kemarin dia lolos semifinal ASEAN U23 itu, baru dia kata-kata bahwa dia lolos gara-gara tidak naturalisasi. Sekarang itu, yang itu pemain Brasil itu 3 orang itu, Nguyen Xuan Son, Dong Hueng Hon, Giovanni Mark itu dari Brasil, ada keturunan Vietnam. Dari mana? Indonesia tolong menang minimal 7-0 kok. Vietnam ini terlalu gara-gara. Ini pelatih ini. Nanti besok kita nonton baru. Beta dari luar baru beta teriak dia. Lasu kau. Artinya sehat selalu ya. Ya, tentunya kita punya 3 hasil kemenangan melawan Vietnam di Piala Asia dan 2 di kualifikasi round 2 kalau saya nggak salah. Jadi itu modal yang penting juga. Mungkin saya juga beri masukan kepada tim kayak kita fokus apa sesuai yang diharapkan dari pelatih. Kita jalankan plan dari pelatih, kita ikuti plan dari pelatih. Kita tahu juga rival antara kita dengan Vietnam sebegitu rupa, cuman kita harus fokus terhadap pertandingan aja. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang dan salam makan pagi kepada tetangga kita, juara dunia penipu dokumen FIFA, pemalsu dokumen FIFA. Ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan, para makhluk mula-mula darat dengan IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang yang ada di Republik Belacan Bangladesh, ya. Ya, sebentar lagi pertandingan penting bagi Vietnam, ya, akan berlangsung di Pakansari, ya. Dan apa yang kita saksikan belakangan ini, begitu banyak provokasi dari Vietnam, misalnya dari sebelumnya media mereka, tahu itu menuliskan atau menggambarkan pemain-pemain Indonesia itu dengan 2 bendera, ada bendera Belanda dan ada bendera Indonesianya, ya. Dan lebih parah lagi kemudian di konferensi pers kapten mereka Nguyen Quang Hai itu terang-terangan mengatakan bahwa yang kita lawan ini bukan Indonesia tapi ini Belanda, gitu ya. Dan itu provokasi yang sudah sangat kita hafal. Nah, perlu kita telusur gitu ya, atau kita telisik lebih lanjut. Vietnam ini adalah negara penyumbang poin terbesar bagi kenaikan ranking FIFA kita, ya, sejak ditangani Shin Tae-yong. Mereka itu nggak pernah menang, selalu bahkan seri pun nggak pernah, ya, selalu kalah dengan kita di setiap pertemuan sampai dia memecat pelatih tim nasionalnya mereka sebelum digantikan oleh Kim Sang-sik. Itu kita mendapatkan poin yang sangat besar dari Vietnam ini. Pertama itu di Piala Asia yang kita lolos untuk pertama kalinya ke babak gugur, dan kemudian ketika kita kalahkan juga di 2 pertandingan pra kualifikasi atau kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde kedua. 2 kali kita kalahkan, itu menyumbang poin yang sangat besar kepada kita, gitu ya. Dan kemudian kita memang ada kalah dengan mereka dalam judulnya itu tim nasional senior 2 tahun yang lalu ketika di AFF itu, ketika kita mengirimkan tim U21 kita, ya, yang sebetulnya itu cuma main-main yang ternyata dijadikan oleh PSSI sebagai alasan untuk memecat Shin Tae-yong. Pada saat itu pun kalahnya hanya 1-0, ya. Selebihnya kita menjadi momok untuk ke Vietnam ini. Nah, kenapa mereka begitu agresif sekarang ini? Kita telusuri kembali ke belakang, ya, ketika mereka ini dilatih oleh Park Hang-seo. Ya, sebelumnya lagi, jauh sebelumnya, ini Vietnam ini memang makanan kita tadinya, ya. Bagaimana Jude Boas juga mencetak hat-trick, kalau nggak salah itu ke gawang mereka, ya, sampai kemudian Peter Witt itu menyindir pelatih Vietnam pada saat itu Alfred Riedel, kenapa nggak mundurkan diri, malu dong kalahnya sampai segitu, karena kalahnya mereka itu di kandang, ya, pada saat itu. Nah, kemudian di pertandingan-pertandingan lain juga Vietnam ini bisa begitu hebat melawan tim lain, tetapi selalu mentok ketika melawan Indonesia, gitu. Nah, belakangan ketika Park Hang-seo menjadi pelatih, mereka menemukan celah kelemahan Indonesia ini, yaitu di emosi, gitu. Jadi mulailah di Park Hang-seo yang memang mukanya juga nyebelin, ya, cocok dengan strateginya. Itu mereka itu memprovokasi Indonesia dan rusak memang permainan kita, gitu ya.
Dan itu juga yang membuat kita dulu selalu kalah dengan Malaides, karena itu bukan urusan teknis permainan lagi, tetapi udah emosi yang nggak terkontrol ketika melawan mereka gitu. Nah, tetapi ketika Sintayong mengambil alih tim nasional Indonesia, provokasi-provokasi Vietnam ini udah nggak mempan gitu, dan itu juga yang diduga menjadi alasan kenapa Park Hang-seo tidak lagi mau melanjutkan tugas kepelatihannya ya di Vietnam ini, dan menyerahkannya kepada orang lain yang dan akhirnya terbukti mereka tidak mampu mengatasi Indonesia pada saat itu. Akhirnya Vietnam nggak pernah bisa menang melawan kita gitu. Dan artinya apa? Begitu juga dengan Malaides ya, sejak dipegang oleh Sintayong juga, itu tidak mempan lagi provokasi-provokasi mereka itu untuk membuat kita emosi. Nah, mungkin kali ini karena Vietnam yang sudah bertransformasi menjadi Brazil 6 ini, itu begitu frustasi sudah melihat posisi mereka saat ini, yang tadinya mereka itu begitu percaya diri bisa melewati Singapura, tetapi ternyata hasilnya seri ketika di sana. Kali ini mereka betul-betul dalam situasi panik ketika menghadapi Indonesia. Ya, kenapa panik? Karena Vietnam inilah satu-satunya negara peserta di Piala Ciki Kalengkongguan Isi Rengginang ini yang betul-betul serius mempersiapkan diri, yang betul-betul mengirimkan tim terbaiknya gitu ya. Thailand itu menurunkan tim muda gitu. Malaides juga nggak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya ya, karena ada yang bermain di luar negeri gitu. Nah, Indonesia juga gitu, kita itu hanya bisa menurunkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita sendiri gitu ya, plus pemain amatir, Mitch Baker ya, yang lainnya itu pemain yang bermain di liga lokal gitu, nggak ada yang pemain lain. Nah, hanya Vietnam yang Brazil 6 saat ini yang menurunkan skuad terbaik yang mereka punya, ya, skuad terbaik yang mereka punya di kompetisi ini ya, dan mereka itu di sini dengan jumawanya membawa rekor 20 kali main tidak pernah kalah dari Kim Sang-sik ini. Ya, meskipun lawan yang dihadapi itu ya modelannya Timor Leste, Malaides gitu ya, kemudian Singapura dan juga Bangladesh. Tim-tim seperti itu yang mereka kalahkan, tetapi itu yang dibangga-banggakan, dan dengan 20 kemenangan ini seolah semua dilibas gitu oleh mereka gitu ya. Ini yang mereka takutkan juga ya, rekor-rekor seperti ini, karena kalau Brazil 6 ini ada Malaidesnya dikit juga gitu ya. Jadi mereka itu tergila-gila dengan rekor, tergila dengan catatan tanpa melihat itu lawannya siapa dan ini piala apa gitu ya, nggak ada gitu. Nah, mungkin Brazil 6 ini karena mereka yang paling serius menurunkan tim di piala Kaleng Ciki ini ya, Kalengkongguan Isi Rengginang ini, itu mereka itu begitu khawatir, dan kekhawatiran itu terlihat jelas gitu ya, itu di provokasinya tadi. Dan antiknya kemudian provokasinya ini ya lebih parah gitu, karena pelatih kita yang sekarang John Herdman ini adalah versi upgrade-nya dari Sintayong gitu. Ketika lawan Sintayong aja dia nggak bisa memprovokasi Indonesia, apalagi dengan coach John Herdman ini ya. Kita lihat aja wawancaranya katanya. Ya, mereka itu seperti itu, mereka itu tim hebat itu, jadi nggak ngaruh gitu, kita fokus ke diri kita sendiri aja gitu. Tetapi memang ada beberapa dari netizen kita atau fans sepak bola kita itu yang nggak terima dengan provokasi Vietnam ini dan mulai panas gitu, padahal ya nyantai aja gitu ya. Toh kita ini kalau menang juga lawan Vietnam ini ya kita lolos ke semifinal, kalau kalah pun belum tentu tersingkir juga. Kita itu nggak seberat mereka sih tekanannya ya, dan mereka ini katanya mau habis-habisan, dan artinya ini kalau sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh tim kita ya, John Herdman juga kalau jeli, ini bisa membuat Brazil 6 ini itu bisa kacau balau mainnya, karena mereka itu betul-betul di dalam tekanan saat ini ya. Mereka begitu menganggap berharga piala Kalengkongguan Isi Rengginang ini gitu. Sementara kita ya santai aja, menang udah, enggak ya juga nggak apa-apa. Ini hitung-hitung latihan pramusim gitu, yang kita serius itu nanti ya FIFA ASEAN Cup ya, FIFA ASEAN Cup yang bulan depan ya, bulan depan itu mulai. Nah, itu baru kita seriusi. Kenapa? Karena seluruh pemain terbaik kita itu datang gitu. Nah, disitulah saatnya kita menunjukkan kekuatan Indonesia yang sesungguhnya,
kepada tim-tim Asia Tenggara yang merasa jumawa, yang merasa sok hebat ini gitu ya, yang katanya itu Rafaelson atau Nguyen Xuan Son ini bahkan kalau dijaga oleh JIZ pun JIZ itu nggak akan mampu menjaganya gitu ya, yang pemain Serie A. Jadi seperti itu mereka jumawanya. Nah kita mah anteng aja sama pertandingan nanti gitu ya, karena itu nggak seberpengaruh Vietnam lah, nggak seberpengaruh Brazil 6 ini ke kita ya. Dan juga masyarakat Indonesia juga nggak begitu mengagung-agungkan Piala Ciki ini gitu. Kalau dulu awal-awal mungkin ya, karena di awal-awal turnamen ini dulu waktu masih Piala Tigers namanya, itu memang yang turun itu tim terbaik ya, tim terbaik yang dimiliki tiap negara itu ya. Sejak dia nggak masuk di dalam kalender FIFA ya dari awal juga, makin lama itu udah makin turun gengsinya memang turnamen ini ya. Akhirnya kayak sekarang ini paling tinggal Vietnam gitu yang betul-betul menurunkan pemain intinya yang betul-betul serius menganggap turnamen ini gitu. Ya sisanya kita itu nggak begitu peduli sebenarnya ya. Sebagai contoh bukti mutakhir ya bahwa di Indonesia nggak begitu mengagungkan Piala Kaleng Kongguan ini ya, Piala Ciki ini, itu ya ketika Justin Hubner dipastikan tidak bisa menyertai tim ini di dalam turnamen Piala AFF kali ini, itu masyarakat Indonesia alih-alih kecewa malah semuanya bersyukur gitu. Saya belum melihat gitu ada komentar-komentar yang bernada kecewa karena Justin Hubner akhirnya tidak bisa ikut di sini gitu, malah mensyukuri ya, karena Justin Hubner tetap di Fortuna Sittard dan kemudian juga memilih tidak jadi bermain di Indonesia meskipun mendapatkan tawaran besar. Justru dia itu banjir pujian gitu ya, banjir pujian Justin Hubner ya, karena memang kita nggak begitu peduli sama Piala Ciki ini. Nah, di sini menariknya kita lihat. Dan kemudian di dalam wawancara juga Kim Sang-sik dan yang lain-lain, media dan juga para pemainnya ini memang kentara sekali ya, terlihat bagaimana Vietnam ini mereka itu mulai panik gitu ya, mulai panik melihat situasi ini. Meskipun secara permainan mungkin mereka bisa mengimbangi, Indonesia bisa bagus gitu, tetapi tekanan yang berbeda tadi itu membuat beban yang luar biasa besar bagi Brazil 6 yang memang dituntut juga oleh rakyatnya dan mungkin juga oleh pemerintahnya itu untuk berprestasi di Piala AFF ini ya, yang udah nggak kita pedulikan ini gitu. Nah, jadi bagaimana nanti pertandingannya nanti sore itu kita tunggu pertandingannya nanti kita saksikan sama-sama. Ya mudah-mudahan Indonesia tetap bisa bermain lepas, kita harap ya. Dan ini seperti kata Coach John Herdman, ini biarlah itu menjadi semacam laga pramusim untuk pemain-pemain Indonesia menemukan chemistry gitu dan mendapatkan tambahan pemain nanti ya untuk tim utama kita yang akan berlaga di FIFA ASEAN Cup dan juga Piala Asia tentu saja di awal tahun 2027 nanti ya. Itu yang kita mau lihat di pertandingan nanti. Tetapi kalau melihat situasinya seperti ini ya, bagaimana galaunya dan bagaimana paniknya Vietnam, saya justru kok merasa yakin gitu Indonesia bisa menang kali ini. Ini bukan mau jumawa atau apa ya, tetapi melihat kita bagaimana easy goingnya pemain kita menghadapi pertandingan ini, sementara Vietnam ini atau Brazil begitu sudah begitu pentingnya bagi mereka ya, begitu tertekannya mereka menghadapi pertandingan ini ya. Itu keuntungan untuk Indonesia dan itu saya bisa ya feeling saya sih ya, paling feeling saya kita akan menang di pertandingan ini. Skornya nggak tahu, bisa jadi nanti akan dapat skor besar ya, karena mereka itu pasti akan menyerang habis-habisan nanti Brazil 6 ini, karena hasil seri melawan Singapura kemarin itu benar-benar membuat mereka berada di ujung tanduk ya. Kalau mereka kalah dari Indonesia ini, itu mereka akan dalam situasi wajib menang nanti di pertandingan terakhir melawan Kamboja, itu pun sambil berdoa ya, sambil berdoa supaya Indonesia bisa mengalahkan Singapura gitu. Karena kalau mereka kalah hari ini, Indonesia dipastikan akan lolos ke babak berikutnya atau ke semifinal, dan nanti apapun hasilnya melawan Singapura di pertandingan terakhir itu tidak akan mempengaruhi kelolosan Indonesia lagi ya. Pengaruhnya hanya di posisi pertama atau posisi kedua nanti di grup, itu aja pengaruhnya ke Indonesia gitu. Nah,
Apalagi kalau hasilnya seri, nanti itu Singapura dan Indonesia yang sama-sama lolos. Ini yang tentu saja tidak diinginkan oleh Vietnam, dan ini yang membuat mereka itu seperti cacing kepanasan gitu ya, seperti semut di dalam penggorengan yang melompat-lompat ke sana sini kepanasan, yang memprovokasi Indonesia ya, seperti beruk yang menari-nari di bawah hujan gitu, tetapi Indonesia peduli pun enggak gitu ya. Ya mereka hebat seperti kata Rizky Ridho di wawancaranya, ya mereka memang hebat, tapi mereka kita kalahkan 3 kali gitu ya gitu. Santai aja, santai banget gitu. Dan ini yang kita inginkan sebenarnya dari tim nasional Indonesia ini dalam menghadapi pertandingan seperti ini ya. Penting sih, tapi meskipun penting, ini kan cuma Piala Ciki gitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti pertandingannya, kita nantikan sama-sama sebentar lagi. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.